Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika pembelian. Nah, sebelumnya saya sudah membuat perencanaan jadwal untuk restock atau pembelian untuk ketersediaan logistik, baik itu berupa perlengkapan, kebutuhan dapur, BHP, dan juga produk-produk penjualan. Nah, di sini ada kolom tanggal mulai, deskripsi kegiatan, kemudian target tanggal. Nah, target tanggal itu tanggal yang ditargetkan untuk uh, eksekusi dari deskripsi kegiatan. Nah, yang pertama di sini tanggal mulai itu tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu boleh langsung eksekusi di cetak member book dan stiker mainan. Intinya yang target tanggal ini itu batas waktunya. Nah, oke, untuk yang pertama yakni cetak member book dan stiker mainan. Saya jelaskan di bawah tata caranya. Nah, untuk tata cara pembelian member book, pembelian member book itu pembelian bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertera. Lalu yang kedua, melalui kontak brosur kilat. Nah, jadi ketika membeli member book itu melalui kontak dari brosur kilat. Nah, untuk formatnya seperti ini. Saya tambahkan format.
Nah, untuk formatnya sudah saya cantumkan. Lalu untuk catatan di sini, untuk apabila ditanya file desain member book bisa minta ke Mas Aslam. Terus atau bisa juga nanti ditanya untuk repeat order di tanggal berapa. Nah, ini kan kebetulan repeat ordernya itu di tanggal 7. Nah, nanti mungkin bisa bilang repeat order di tanggal 7 Desember seperti itu. Kemudian untuk yang cara keempat yakni setelah deal invoice-nya itu dikirimkan oleh pihak brosur kilat ke kita, maka harus diteruskan di grup perlengkapan dan aset untuk minta dibayarkan. Kemudian apabila sudah dibayarkan, nah jangan lupa untuk konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke pihak brosur kilat. Oke, next. Next untuk tata cara pembelian stiker mainan. Nah, pembelian stiker mainan ini bisa dilakukan di hari yang sama atau di saat yang sama ketika restock member book. Tapi biasanya ini reminder karena member book itu restocknya dua kali untuk pembelian, sedangkan untuk pembelian stiker bukan setiap bulan. Jadi wajib sesuai. Nah, supaya memudahkan, ini saya kasih reminder. Untuk format ordernya, untuk format order seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian caranya tetap sama, nanti kalau misalkan sudah dapat invoice dari brosur kilat, nanti diteruskan atau di-forward ke grup perlengkapan dan aset untuk minta dibayarkan oleh finance. Nah, kemudian apabila sudah dibayarkan, jangan lupa untuk konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke brosur kilat. Seperti itu. Next, untuk, nah, di sini. Di sini tulisannya itu site planning. Nah, site planning itu apa sih? Site planning itu sekalian jadi ordernya kalau misalkan sudah cetak member book dan stiker mainan sekalian yang sekiranya dia itu belinya butuh waktu. Nah, seperti tote bag, lalu wadah spoon bun, wadah perlak spoon bun. Nah, ini yang estimasi 2 minggu ya, sehingga better di order waktu awal bulan. Next, untuk pembelian cetak tote bag dan wadah perlak.
untuk cetak tote bag ini belinya bukan di supplier yang sama seperti tadi. Jadi untuk cetak tote bag sama wadah perlak spons itu melalui kontak Mbak Nabila. Lalu setelah kontak, kalau misalkan ingin membeli tote bag serta wadah perlak itu langsung mengirimkan format order terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada format ordernya. Nah, ini spesifikasi untuk pembelian wadah perlak. Nanti saya rapikan spesifikasinya. Jangan lupa dilihat jumlah pembeliannya. Kalau misalkan ingin restock langsung 100 juga boleh. Nah, ini kan kebetulan restocknya cuma 50 per biji, 50 biji saja. Nah, untuk desain, reminder untuk desain. Desain ini tapi nanti saya kirimkan filenya di Google Drive, nanti bisa diakses kalau misalkan ingin mencetak dari file tersebut. Seperti itu. Lalu setelah mengirimkan format order dan sudah deal, nanti akan dikirimkan nota dan diteruskan ke grup perlengkapan dan aset untuk minta dibayarkan, seperti itu. Nah, apabila sudah dibayarkan, jangan lupa untuk konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke Mbak Nabila. Oke, next. Next ini tata cara pembelian barang dengan Shopee. Nah, karena kita itu butuh banyak sekali barang biasanya. Nah, biasanya kita itu belinya juga melalui Shopee dan itu sebagian besar belinya emang melalui Shopee. Kemudian untuk tata caranya itu yang pertama, pembelian melalui Shopee ini bisa dilakukan dengan memilih jenis barang dan itemnya terlebih dahulu. Nah, misalnya nah ini contoh list khusus list order. Contoh list order bulan Februari untuk bulan Februari. Nah, seperti ini. Jadi, untuk biasanya studio itu akan mengirimkan list order di tanggal tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Misal studio GKB untuk bulan Februari, kebutuhan dapur, bla 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 bla, tisu basah, tisu kering, pengharum dan lain sebagainya. Nah, lalu ini itu di list order Februari. Ini list order ya. It means dia itu list order yang tidak ada link Shopee-nya.
Nah, jadi kan di sini sudah ada untuk nama-nama barangnya tuh. Nah, nama-nama barang ini jadi nanti bisa langsung disesuaikan. Misalnya tadi tisu basah itu sebanyak 8 pieces. Nah, ini langsung ditulis saja 8 pieces di kolom punya DKB seperti itu. Ini langsung ditulis 8. Kemudian, kalau misalkan sudah Nah, kalau misalkan sudah di list kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada linknya, bisa langsung di skip. Nah, kemudian bisa langsung di skip yang ini. Misalnya nih, mohon di check out sesuai link dan request gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya untuk list order yang dia pakai link itu masuknya di spreadsheet list khusus. Nah, di list khusus ini itu barang-barang yang dia request sudah ada linknya dari asisten bidan atau bidan. Misalnya nih GKB, nah ini contohnya. Nah ini linknya, lalu ini menunjukkan uh, jenis barangnya atau nama barangnya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah di semuanya dan pastikan nggak ada yang terlewat, karena kalau misalkan terlewat itu nanti berpengaruh pada pelayanan di Baginda sendiri ya. Kalau misalkan sudah, nanti bisa langsung di check out. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan check out Shopee itu uh, satu toko ya satu kali check out gitu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan aja dengan voucher yang didapat. Misalnya nih, kita kita check out itu langsung dari 3 toko. Nah, satu toko ini banyak barang sekaligus dan itu totalnya 3 toko. Nah, kemudian jangan lupa dipilih biaya ongkir yang seminimal mungkin karena itu nanti juga berpengaruh ke HPP. Kemudian untuk metode pembayarannya jangan lupa dipilih dengan menggunakan transfer bank atau BCA. Nah, misalnya nih ada case kita punya saldo Shopee. Nah, kita mau check out, tetapi vouchernya itu udah habis karena kita sering banget pakai voucher. Kemudian karena kalau misalkan pakai Shopee Pay itu dia lebih murah, maka nanti koordinasikan dengan finance. Jadi saya kasih reminder, misalnya voucher gratis ongkir ya biasanya itu voucher gratis ongkir pada metode koordinasikan terlebih dahulu. Saldonya juga disesuaikan ya, kan nggak mungkin kita check out 200.000 padahal saldonya cuma 100.000, kan nggak mungkin juga kita top up. Sesuaikan dengan saldo sesuai. Nah, kalau misalkan sudah di check out tuh, kalau misalkan sudah di check out, jangan lupa salin nomor virtual account atau nomor VA-nya dan kirimkan di grup perlengkapan dan aset. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Pembelian perlengkapan satu tripod stand, satu pieces, totalnya sekian. Branch-nya all branch, jangan lupa dikasih branch. Kemudian nomor virtual account-nya sekian, seperti itu. Oke, next.
Nah, untuk mengumpulkan list toko mainan, ini sistematikanya itu dia di setiap tanggal tertentu, setiap tanggal tertentu logistik wajib membeli, uh, share, membagikan link toko, link toko Shopee, link toko mainan Shopee sebanyak 2 sampai 3 toko aja. Kalau bisa 2 aja. Kalau dapat 2 toko yang sekiranya itu bisa nge-carry semua mainan yang bermacam-macam. Nah, nah ini fungsinya buat apa sih? Karena kan tiap bulan itu studio dan bidan HP itu pasti upgrade atau membeli mainan. Nah, karena mainannya itu banyak sekali, maka untuk mempres pengeluaran dan juga biaya-biaya lainnya seperti biaya ongkir dan biaya penanganan itu tokonya linknya 2 sampai 3 toko aja. Kalau bisa 2 aja. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan kita beli di satu toko itu langsung banyak. Oke, untuk next mengumpulkan list order. Nah, mengumpulkan list order ini seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, untuk list ordernya itu biasanya dikumpulkan setiap tanggal 14 sampai tanggal 15. Di luar tanggal itu tidak boleh revisi dan logistik wajib eh, tidak mau menerima revisi apapun di luar tanggal 15 karena yang namanya peraturan ya sudah peraturan gitu. Dan saya kasih reminder guys, tidak boleh revisi pas tanggal kalau Nah, kalau misal tidak ada stoknya itu tidak boleh direvisi atau dibeli lagi. Kalau misal ada stoknya, misalnya nih di tanggal 16 pagi itu Studio AY revisi format order. Misalnya dia ketinggalan untuk check out kasa steril. Nah, kasa sterilnya itu dia butuh 2 aja, 2 pack maksudnya. Nah, kebetulan logistik ada stoknya ada 2 belum terpakai dan tidak terpakai untuk siapapun. Nah, itu boleh ditambahkan di list order seperti itu. Kemudian untuk check out time, nah ini check out time juga digunakan sebagai patokan karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak ada patokan itu nanti bisa mempengaruhi untuk distribusinya. Next, untuk pembelian stok welcome drink, produk bayi lebar, dan juga minuman showcase. Nah, untuk tata cara pembelian welcome drink dan showcase, ini sebenarnya ada, untuk welcome drink sendiri, itu sebenarnya ada 2 cara. Nah, kalau untuk minuman showcase sendiri, itu masih 1 cara. Nah, tapi ini menurut saya caranya cukup efektif. Lalu, yang pertama, pembelian welcome drink dan minuman showcase ini dapat dibeli sesuai dengan jadwal yang tertera. Kemudian yang kedua itu melalui aplikasi Indogrosir. Nah, Logistik by Bunda itu mempunyai aplikasi atau akun Indogrosir yang biasanya digunakan untuk pembelian welcome drink serta minuman showcase. Karena di situ harganya lumayan murah, bisa grosir seperti itu dan biaya pengirimannya juga terjangkau. Nah, eh, kemudian bisa dipilih item serta jumlahnya. Kemudian pilih biaya ongkir. Nah, seperti ini.
Misalnya, misalnya yang di list order untuk bulan Februari. Nah, ini daftar minuman showcase. Dikarenakan tidak semua studio itu mempunyai kulkas, cuman studio AY, PC, dan NY, maka yang dibelikan itu AY, PC, dan NY aja. Nah, untuk minuman showcase-nya itu dengan rincian sekian. Kemudian untuk pembeliannya itu ini masih dalam bentuk satu karton atau satu case. Nah, misalnya ini di studio AY dia ingin membeli teh kotak sebanyak satu kardus dan Pocari Sweat sebanyak satu kardus seperti itu. Nah, untuk jumlah atau totalnya itu nanti bisa dilihat di sini ketika membuka aplikasi Indogrosir seperti itu. Jadi kan bisa nanti di search tuh Ultra Milk coklat 200 ml. Nah, itu bisa langsung dipilih dua karena yang butuh PC dan MY seperti itu. Jadi nanti dilihatnya itu di jumlah total aja. Kemudian jika sudah dikarenakan kalau misalkan beli di Indogrosir itu batas waktu pembayarannya cuman 1 jam. Maka nanti koordinasikan dulu, maka nanti coba dilihat harganya dulu, coba dilihat. Nah, untuk ordernya ini saran di bawah jam 12, pokoknya jangan sampai di atas jam 12, di 12 siang. Dan nanti logistik bakal melihat dulu harganya. Misalnya nih sudah dipilih jumlah itemnya berapa. Misalnya Cleo itu beli 70 pack, lalu untuk susu ultra itu beli dua kardus dan lain sebagainya. Itu nanti di check out dilihat harganya terlebih dahulu. Kemudian nanti ada pilihan memilih biaya ongkir. Nah, untuk biaya ongkir dikarenakan biaya ongkirnya itu uh, biasanya juga cukup mahal karena barangnya juga banyak, maka aku saranin ordernya itu di bawah jam 12 siang seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah dipilih biaya ongkirnya yang sekiranya ongkir yang paling murah dan efisien, maka nanti bisa dilihat tuh eh, harga yang harus dibayarkan. Misal nanti totalnya itu 1.500.000. Nah, nanti logistik harus konfirmasi dulu ke finance untuk koordinasi tentang pembayarannya. Nah, gunanya apa sih untuk konfirmasi pembayaran itu? Misalnya nih, saya membeli dengan total harga yang harus dibayarkan itu 1.500.000. Nah, saya bilang ke pihak finance, Mbak, saya butuh pembayaran untuk pembelian welcome drink dan minuman showcase brands ini dan ini, itu harganya 1.500.000. Bisa atau tidak untuk dibayarkan besok harinya. Nah, nanti eh, pihak finance bakal ngasih solusi gimana pembayarannya seperti itu. Kalau misalkan sudah, biasanya itu dikirim nota atau invoice ke grup perlengkapan dan aset. Nah, jangan lupa
BCA lalu model virtual account. Nah, saya tunjukkan sebagai contoh untuk pembelian minuman showcase-nya. Nah, ini contohnya. Untuk detail pemesanannya seperti ini. Kemudian nanti jangan lupa diberikan deskripsi seperti ini. Pembelian kebutuhan minuman showcase. Nah, buka riset sekian. Tapi kalau misalkan dikirim di grup aset itu dalam bentuk pieces ya. Jangan satu kardus dan lain sebagainya. Totalnya sekian. Nah, dikarenakan ini batas waktu kode virtual account-nya itu cuma 1 jam, maka diharapkan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak finance sebelum melakukan pembelian. Oke, untuk yang kedua, tata cara pembelian welcome drink yang kedua itu bisa dengan kontak supplier. Jadi, misalnya ada satu studio yang dia itu tidak ikut pembelian di Indogrosir, jadi dia langsung ke supplier karena logistik juga tidak mungkin mengirimkan Cleo yang jauh-jauh dari Sidoarjo ke Gresik seperti itu. Nah, untuk pembeliannya sendiri itu uh, bisa terjadi ya pada studio GKP atau kebutuhan urgent. Nah, misalnya nih 1 bulan itu dikasih jatah 10 pack, tapi akhir bulan atau untuk restock selanjutnya itu 10 pack itu nggak cukup, itu uh, maka perlu dibelikan welcome drink dan itu bisa jadi kebutuhan urgent. Nah, solusinya yakni chat di kontak WhatsApp supplier Cleo yang ada di link di atas. Nah, nanti saya share. Kemudian nanti bisa bilang ke supplier tersebut misalnya butuh dikirim Cleo di studio mana, alamatnya mana, dan total pack-nya itu berapa. Nah, kemudian untuk reminder, jangan lupa kalau untuk studio GKB itu tidak dibayar dengan transfer BCA, tetapi biasanya dia dibayarkan dengan petty cash. Next, untuk tata cara pembelian anting Dr. Evo. Untuk restock anting, kebetulan restock anting Natur baik Bunda sudah tidak restock dan sudah tidak ada pembelian lagi di Natur, maka untuk logistik selanjutnya hanya restock anting Dr. Evo aja. Nah, jadi saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita order anting Dr. Evo itu. Kebetulan kita kalau misalkan order anting Dr. Evo itu melalui web. Nah, caranya login, nanti bakal dikasih email serta passwordnya. Nanti kalau sudah login, nah pilih yang di hijau-hijau yang di atas ini, klik di sini untuk form order cepat.
Nah, di sini kan sudah ada jenis-jenis seriesnya. Nah, nanti bisa disesuaikan tuh dengan series bestseller yang sudah kita tetapkan. Misalnya saya mau order untuk studio AY. Nah, untuk list anting Dokter Evo nanti bisa dilihat di highlight hijau. Contohnya di sini. Coba kita lihat di sisa stok terlebih dahulu. Nah, untuk sisa stoknya, ini kebetulan Newborn Blossom White Rose itu stoknya sisa 0 nih. Lalu untuk yang Ruby juga sisa 0, APR Crystal Blossom juga sisa 0, Bezel sisa 0. Nah, kita perlu restock barangnya. Kemudian coba untuk, nah ini juga perlu diperhatikan ya untuk GP, GP, GP. Soalnya kalau di Natur itu ada yang SS. Kalau SS itu dia silver plate. Jadi seperti perak, warna perak, bukan warna emas. Kalau GP itu gold plate. Nah, contohnya untuk pembelian Newborn Blossom White Rose, Newborn Blossom White Rose. Nah, ini Newborn Blossom White Rose GP. Ini contohnya kita mau restock dua. Nah, kemudian selanjutnya New Bezel GP, misalnya Bezel GP. Bezel GP. Ini kita restock satu. Nah, tadi kan dua, lalu untuk pembelian bezel GP itu satu. Nah, kemudian jangan lupa untuk aftercare-nya juga beli sesuai dengan item tindik yang kita beli. Berarti totalnya ada tiga. Nah, kalau sudah, itu bisa langsung kita taruh ke keranjang. Nah, ini kan sudah masuk di keranjang. Nah, kita bisa pilih mau apply diskon atau tidak melalui poin yang sudah kita punya. Misalnya ini. Untuk apply diskon ada di kolom kiri bawah. Nah, nanti ketik tukarkan poin. Nah, karena ini dia itu kliknya cuma satu kali, maka kalau misalkan ingin memakai diskon, jadi harus dipikir matang-matang kalau misal mau pakai diskon atau enggak. Karena dia cuma berlaku satu kali aja. Jadi misal ini klik dapatkan reward, itu nanti muncul kodenya, terus nanti bisa disalin di diskon sini. Nah, nanti itu pemakaiannya cuma satu kali aja. Jadi harus bisa teliti dan juga harus dipikir matang-matang kalau mau memakai diskon atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan sudah apply diskon itu kan nanti bakal muncul kodenya. Nah, nanti kita bisa apply aja misalnya kodenya MY gitu ya. Studio AY gitu. Nah, nanti bisa di-apply di sini ke apply seperti itu. Kalau tidak memakai diskon juga tidak apa-apa. Jadi nanti langsung check out, klik check out. Nah, untuk page ini kita harus membaca. Jadi pengantarannya itu dikirim sampai di tempat tujuan, bukan ambil di toko, lalu dikirim ke ini. Ini saran saya jangan diubah-ubah. Kalau misalkan mau diubah kondisional nanti pengubahannya seperti apa. Jadi untuk alamat lainnya
jangan lupa dibaca dan harus benar. Kemudian kalau sudah memilih alamat, metode pengiriman. Nah, biasanya saya itu memakai pengiriman JNT karena JNT lebih cepat. Nah, kalau sudah, oh ya, untuk pembelian anting sama dengan dua itu sudah dapat gratis ongkir. Kalau misalkan cuma beli anting satu aja itu tidak dapat gratis ongkir. Nah, kemudian untuk pembayaran tetap ini tidak usah diotak-atik lagi. Nah, untuk alamat penagihan sama dengan alamat pengiriman. Nah, nanti ini default aja ya. Lalu kalau misalkan sudah, ini juga jangan lupa dibaca yang kita beli itu apa aja tadi. Misal bezel GP itu totalnya satu item, ribbon blossom wipers GP totalnya dua item, lalu aftercare-nya totalnya tiga item. Kalau sudah, klik bayar sekarang. Nah, kita biasanya menggunakan metode pembayaran kris. Nah, jangan lupa klik kris. Ini kris, diklik. Dikarenakan kodenya itu cuman bisa muncul satu kali aja, maka jangan lupa untuk download kodenya. Karena nanti kalau sudah keluar dari halaman ini, maka tidak bisa melihat kodenya lagi. Jadi harus melakukan check out ulang. Kalau bad case-nya sendiri, kalau misalkan sudah apply diskon, bakal rugi sih. Nah, lalu download Kris jangan lupa. Terus jangan lupa dipastikan sudah terdownload. Kalau misalkan mau dibuat, kalau misalkan mau dibuat eh, sebagai dokumentasi, boleh didokumentasikan di kamera karena takutnya nanti filenya tidak bisa dibuka. Nah, kalau sudah bisa klik keluar dari halaman. Nah, ini pesanan tadi bisa dilihat di sini. Nah, berarti ini status pembayarannya ditunda, belum terpenuhi karena belum dibayar. Kemudian, jika sudah, ini nanti jangan lupa di screenshot lalu dikirim ke grup aset, perlengkapan dan aset. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Pembelian BHP anting untuk aftercare-nya sekian, series antingnya sekian, dan jumlahnya sekian. Untuk totalnya jangan lupa dicantumkan, kemudian untuk branch-nya jangan lupa dicantumkan juga, lalu transfer via kris. Nah, nanti biasanya paginya itu finance bakal minta kode krisnya untuk dibayarkan seperti itu. Nah, ini pembayarannya sudah berhasil. Kalau misalkan sudah dikirim untuk konfirmasi pembayarannya oleh finance, maka jangan lupa konfirmasi pembayaran melalui CS Dokter Ivo.
Nah, jangan lupa ketika konfirmasi pembayaran itu dicantumkan untuk studio mana, untuk restock di studio mana. Jadi nanti sebelum kakaknya bertanya, jadi minta tolong jangan lupa konfirmasi seperti itu. Nah, ketika sudah konfirmasi pembayaran, jangan lupa nanti dimasukkan di laporan pembelian. Baik, untuk sistematika pembelian, saya rasa cukup di sini. Nanti kalau misalkan ada tambahan berupa informasi kontak dan lain sebagainya, nanti saya akan tambahkan di sheet sistematika pembelian. Nah, jangan lupa dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.